Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 220. Edisi ini sama dengan edisi sebelumnya, merupakan edisi Qur'ani. Di sini kita hendak mengidentifikasi tiga penggal ayat, dua di surah Ali Imran, ini Ali Imran 177 dan Ali Imran 92, dan satu lagi, ya, kita mulai dari Ali Imran 177. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim. Ya. Nah, ini lan yadurrullaha syai'a ini sudah muncul di edisi 219, ya. 219. Kata kerja yang digunakan itu yadurru. Nah, ini yadurru ini berasal dari yadurruna. Oleh karena didahului oleh partikel nasab, maka nun dihilangkan. Ini fi'il mudhari' mansub, ya. Yadurru artinya mencelakakan, merugikan atau memberikan mudarat. Nah, jadi ini la yadurrullaha syai'a, mereka tidak akan pernah merugikan, mencelakakan atau memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Sudah itu kemarin. Kemudian walahum adzabun alim juga kemarin sudah. Dan bagi mereka azab yang pedih. Kalau kemarin itu walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Kemudian ada dua kata kerja di sini. Yang pertama yadurru, merugikan. Yang kedua ishtarau itu fi'il madhi. Saya tulis, ya. Ini nomor 1. Asalnya itu ishtara. Artinya membeli. Ini kata kerja membeli ini sudah pernah dimunculkan di edisi sebelumnya, ya. Coba rujuk lagi edisi itu. Ishtara artinya membeli. Jadi dia laki-laki telah membeli. Membeli. Dia laki-laki, ya. Dia laki-laki telah membeli. Oleh karena ini fi'il madhi. Nanti fi'il mudhari'nya yashtari. Ishtara yashtari. Kalau kita tasrif ini ishtara ya. Jadi untuk huma hidupkan ya ini. Ishtara ya, kemudian ishtarau. Nah, ini ishtarau. Ishtarau itu membeli untuk mereka laki-laki, mereka jamak laki-laki, ya, mereka jamak laki-laki. Ishtarau. Jadi untuk huwa, untuk hum itu ishtarau. Apa artinya ishtaro itu? Mereka membeli, ya. Kalau untuk saya nanti ishtara itu, untuk engkau ishtaraita. Nanti secara teoritis akan kita pelajari ini. Sementara hafalkan dulu. Ishtarau, mereka telah membeli. Ishtara, dia laki-laki telah membeli. Kalau dia perempuan telah membeli, ishtarat. Ya, ishtarat.
Ini ishtarau. Ishtarau. Kemudian oleh karena ishtarau ini diikuti oleh alif lam, maka ishtarau itu menjadi ishtarau. Ishtaraul kufra, ya, ishtaraul kufra, ya, ishtaraul kufra. Jadi ishtara ini kata kerja, ya, subjeknya itu ini waul jamaah, itu subjek. Artinya apa? Artinya mereka. Kemudian al kufra, coba lihat, al kufra berakhir dengan fathah, berarti ini objek. Kemudian bi ini harful jar, bil imani, dia berakhir dengan kasrah oleh karena didahului oleh bi. Jadi mereka membeli kekufuran dengan iman. Jadi kekufuran itu mereka beli, sehingga yang mereka miliki adalah kekufuran itu. Dengan apa mereka tukar kekufuran itu? Dengan iman, bil iman, sehingga mereka tidak punya iman lagi. Oleh karena iman itu sudah ditukar dengan kekufuran, ya. Jadi mereka membeli kekufuran dengan iman. Kemudian alladzina ishtaraul kufra bil iman. Alladzina kita belum pelajari ini. Ini nanti disebut isim mausul, orang-orang yang laki-laki, orang-orang yang laki-laki. Alladzi ini orang yang tunggal. Alladzani orang-orang yang dua. Nanti akan kita pelajari itu, ya. Barangkali untuk itu kita menghabiskan sekitar 5 atau 6 edisi, bahkan lebih. Oleh karena ini memang konsep yang penting. Jadi alladzina ishtaraul kufra bil iman. Jadi orang-orang yang membeli kekafiran dengan keimanan, itu subjek. Ini subjek, ya. Ini mubtada. Orang-orang yang bagaimana? Nanti alladzina itu harus diikuti oleh kalimat. Ini kan kalimat ini, kalimat fi'liyah, ya. Orang-orang yang membeli kekufuran dengan keimanan. Ada apa dengan orang-orang yang membeli kekufuran dengan keimanan? La yadurrullaha. Jadi ini kesana itu merupakan khabar. Mereka itu tidak pernah merugikan Allah sedikit pun. Jangan mereka mengira bahwa mereka telah merugikan Allah. Allah mengatakan bahwa orang-orang yang membeli kekufuran dengan keimanan, sedikit pun tidak merugikan Allah. Jadi mereka itu tidak pernah. Lan ini partikel apa? Partikel nasab, ya. Jadi yadurru ini berasal dari yadurruna, ya. Yadurru dia merugikan. Yadurrani mereka dua orang laki-laki merugikan. Kalau mereka jamak merugikan, yadurruna, ya. Mereka tidak akan pernah merugikan Allah sedikit pun, ya. Jangan menduga bahwa Allah itu rugi oleh karena mereka membeli kekufuran dengan keimanan. Allah sama sekali tidak dicelakakan, tidak dirugikan dengan transaksi yang mereka lakukan itu. Kemudian walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Alim itu pedih. Sebelumnya wallahu adzabun azim. Azim itu besar, ya. Azim itu besar. Kemudian ini kan jumlah ismiyah mubtada khabar, ya. Oleh karena itu inna bisa masuk. Inna plus alladzina. Jadi alladzina itu berubah menjadi mansub. Oleh karena inna itu menasabkan mubtada, ya. Tetapi alladzina itu perlu dicatat, ini merupakan kata yang mabni, yang tidak pernah mengalami perubahan harakat huruf akhir. Walaupun ada inna yang memaksa alladzina itu tampil mansub, tetapi alladzina tetap alladzina, ya. Cuman alladzina ini alladzina yang mansub oleh karena didahului oleh inna. Sebelum inna masuk,
alladzina ini, alladzina yang marfu, mubtada kan? Mubtada marfu. Jadi setelah masuk inna, alladzina itu mubtada yang berubah menjadi mansub. Namanya apa? Ismu inna. Jadi dengan masuknya inna, alladzina itu berubah fungsi menjadi ismu inna. Kemudian la yadurrullaha syai'a, khabar itu berubah fungsi menjadi khabar inna. Kan begitu kan? Khabar inna. Kita lihat khabar inna juga merupakan kalimat. Jadi secara fisik tidak mengalami perubahan harakat huruf akhir. Kemudian wa ini kata penghubung yang menghubungkan la yadurrullaha syai'a, mereka sedikit pun tidak pernah merugikan Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi orang-orang yang menukar keimanan dengan kekafiran, tapi redaksinya membeli kekafiran dengan keimanan. Jadi kekafiran itu mereka tukar dengan keimanan, sehingga yang mereka miliki itu kekafiran. Keimanan itu sudah mereka jadikan sebagai alat tukar untuk mendapatkan kekufuran itu, ya, kekufuran itu. Tapi jangan menduga bahwa dengan demikian mereka itu merugikan Allah. Tidak. La yadurrullaha syai'a, mereka itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Ya kan? Di samping itu, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Jadi catat, ini kata baru, sebetulnya sudah muncul di edisi sebelumnya sekali. Saya ingat tuh sekali. Ishtara. Ya. Ishtara. Untuk hum ishtarau, ya. Untuk saya ishtara itu. Jadi kalau saya hendak berkata, saya telah membeli sebuah buku, ishtaraitu kitaban, ya, ishtaraitu kitaban. Kenapa kitaban? Oleh karena buku yang dibeli. Buku itu objek, ya, berharakat akhir fathah. Di sini yang dibeli itu apa? Kekufuran, ya. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani la yadurrullaha syai'an wa lahum adzabun alim, ya. Jadi pokok kalimatnya itu alladzina ishtarawul kufra bil iman. Sebelum masuk inna, pokok kalimat ini disebut mubtada. Setelah masuk inna, pokok kalimat ini disebut ismu inna. Kemudian itulah yang menjadi pokok pembicaraan. Orang-orang yang membeli kekafiran dengan keimanan. Ada apa dengan orang-orang yang membeli kekafiran dengan keimanan? Itu khabar. La yadurrullaha syai'a, mereka itu tidak akan pernah merugikan Allah. Kemudian apalagi? Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Itu Ali Imran 177. Sebelumnya Ali Imran 176, ya. 176. 176. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Jadi kita lihat kalau di edisi 219 pokok bahasanya itu mengenai harfu nasbi, partikel nasab an, maka di sini pokok bahasanya itu mengenai partikel nasab lan. Oleh karena di sini muncul lan, nih satu, ya. Di sini juga muncul lan, nih. Nah, di nomor 3 Al-Baqarah 120 juga muncul lan. Muncul lan. Setelah lan itu pasti mudhari. Setelah lan pasti mudhari. Jadi ini mudhari. Mudhari apa? Mudhari mansub. Tanalu itu berasal dari tanaluna. Oleh karena didahului oleh lan,
maka tanaluna itu harus dinasabkan. Bagaimana menasabkan tanaluna? Bagaimana menasabkan fi'il mudhari yang berakhir dengan una? Hilangkan nun kan. Kemudian jangan lupa alif fariqah. Makanya tanalu ini fi'il mudhari yang semakna dengan tanaluna. Tapi nanya sudah dihilangkan karena didahului oleh partikel nasab lan. Ini pun sebetulnya, tunfiqu, hatta ini juga partikel nasab terakhir ya. Partikel nasab. Kita habiskan 2 edisi untuk berbicara mengenai hatta. Hatta itu mempunyai dua makna. Yang pertama hingga atau sebelum, yang kedua agar atau supaya. Ya, tunfiqu dengan demikian ini fi'il mudhari yang sudah kehilangan nun. Asalnya ini tunfiquna, masuk hatta partikel nasab dia menjadi tunfiqu. Mimma itu berasal dari min dan ma. Kemudian tuhibbun ini fi'il mudhari yang belum kehilangan nun atau tidak kehilangan nun. Mengapa tidak kehilangan nun? Oleh karena di depannya itu tidak ada partikel nasab. Nah, mari kita lihat kata kerja yang muncul di Ali Imran 92 ya. Yang pertama tanalu. Tanalu itu berasal dari nala. Nala yanalu. Nala yanalu. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Masing-masing untuk huwa. Artinya apa itu? Nala yanalu, mendapat. Ini mengandung makna mendapat. Obtain kalau dalam bahasa Inggris. Obtain atau got ya. Nala yanalu. Kemudian kalau kita tasrif yanalu, ya, ini kita abaikan dulu ya. Sebagaimanapun ini nanti akan kita pelajari secara teoritis. Ini disebut kata kerja apa ini? Kata kerja ajwaf. Oleh karena huruf tengahnya itu huruf illat ya. Kemudian kalau kita tasrif ini yanalu yanalani. Ini mudhari ya. Yanalu yanalani. Jadi yanalu dia sedang atau akan mendapat di laki-laki. Kalau yanalani itu huma, mereka dua orang laki-laki sedang atau akan mendapat. Kalau mereka jamak laki-laki sedang atau akan mendapat, yanaluna. Ya. Yanaluna. Nah. Kalau hiya itu ganti ya dengan ta, tanalu. Kalau huma, mereka dua orang perempuan, ya ini ganti dengan ta, tanalani. Kalau hunna ini yanalna, ya, yanalna. Kemudian coba kita langsung ke anta. Kalau anta itu tanaluna. Anta itu tanalu. Anta. Fi'il mudhari untuk anta itu sama dengan fi'il mudhari untuk hiya. Ganti ya dengan ta. Tanalu. Iya kan? Tanalu. Untuk antuma ini ganti dengan ta. Tanalani. Tanalani. Untuk antum, untuk kalian laki-laki, tanaluna. Tanaluna. Perhatikan tuh. Jadi anta tanalu, engkau mendapat. Antuma tanalani, kalian dua orang mendapat. Antum tanaluna,
kalian jamak laki-laki mendapat atau akan mendapat, ya. Nah, inilah yang dipasang di sini. Setelah lan, oleh karena lan itu partikel nasab, maka nunnya dibuang. Ini sebetulnya tanaluna. Tanaluna, apa arti tanaluna? Antum, kalian mendapat. Oleh karena lan itu partikel nasab, maka tanaluna harus dinasabkan dengan menghilangkan nun. Menghilangkan nun, kemudian jangan lupa menambahkan alif fariqah. Jadi lan tanalu artinya kalian tidak akan mendapat. Kalian tidak akan mendapat. Mendapat apa? Mendapat albirra. Nah, kenapa dia berharokat akhir fathah? Oleh karena albirra ini objek. Ini yang didapatkan, ini yang tidak didapatkan. Birra itu kebajikan. Birra itu kebajikan. Kebajikan yang sempurna. Ada istilah yang populer, yang menggunakan kata bir, yaitu birrul walidain. Birrul walidain. Maksudnya itu berbuat baik terhadap dua orang tua. Itu murakab idhafiyun, ya. Itu murakab idhafiyun. Bir itu kebajikan. Bir itu mempunyai arti yang sangat positif. Kebajikan yang sempurna. Kebajikan yang sempurna. Ya. Jadi ingat kosakata bir itu kebajikan, kebajikan yang sempurna. Birrul walidain, berbuat baik pada dua orang tua. Konon pernah ada sebuah pabrik bir yang namanya itu bir. Namanya bir. Nah, jadi yang diproduksi itu bir, minuman bir, dipelesetkan menjadi kebajikan, ya. Kebajikan. Jadi kalau Anda minum bir itu, maka Anda telah melakukan suatu kebajikan. Kurang lebih maksudnya seperti itu, ya. Lan tanalul birra, kalian, ini kalian. Mana kalian itu waw? Ya, kalian itu waw, kemudian awalannya ta. Kalau awalannya ya, yanalu ini, yanaluna itu mereka laki-laki mendapat. Tapi kalau awalannya itu diganti dengan ta, maka dia mengandung makna kalian mendapat. Jadi kalian tidak akan mendapatkan kebajikan hatta, hingga. Hatta itu dua artinya, agar atau supaya, hingga atau sebelum. Nah, ini di sini artinya sebelum. Sebelum tunfiqu. Nah, ini kata benda kedua yang muncul di Ali Imran ini. Anfaqa. Anfaqa. Ini fi'il madhinya, anfaqa. Nanti dia mengacu pada pola af'ala. Af'ala, ya, af'ala. Jadi kalau fi'il madhinya itu af'ala, nanti fi'il mudhari'nya yuf'ilu. Yuf'ilu. Ini rumus yang insyaallah akan kita pelajari nanti, ya. Yuf'ilu. Semakin seru ini kalau kita sudah sampai ke sini. Anfaqa, dengan demikian yunfiqu. Af'ala yuf'ilu, anfaqa yunfiqu. 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 Apa arti anfaqa? Anfaqa dia laki-laki telah menafkahkan. Laki-laki, dia laki-laki telah menafkahkan. Dengan demikian yunfiqu, dia laki-laki sedang atau akan menafkahkan. Jadi, itu huwa, ya. Ini artinya menafkahkan. Menafkahkan. Nah, nanti kata benda yang dibentuk dari af'ala itu namanya if'al. If'al. Kita sudah beberapa kali menemukan kata kerja seperti ini. If'al. If'al. Makanya ini anfaqa yunfiqu, infaq. Infaq. Infaq itu nafkah. Ya, kata benda yang berasal dari kata kerja, ya. Masuk Islam itu aslama. Yuslimu Islam, ya kan? Aslama yuslimu
Islam. Berbuat baik itu ahsana. Ahsana yuhsinu ihsan. Kemudian amana, beriman. Yu'minu, iman. Itu dari situ itu, ya. Jadi yunfiqu, dia laki-laki menginfakkan, ya. Menginfakkan, mengeluarkan, ya, mengeluarkan. Kemudian ini perlu kita soroti, mimma. Mimma ini sebetulnya sama dengan min plus ma. Min plus ma. Jadi kalau min itu kita rangkai dengan ma, maka nun ini kita idghamkan ke sini kan. Jadi dia menjadi mimma. Mimma itu ditulis begini dengan tasdid. Min di sini itu mengandung makna sebagian. Jadi min itu ada yang mengandung makna arah. Misalnya dari selatan itu arah itu. Dari Jakarta itu juga arah, ya. Tapi di samping itu min itu ada juga mengandung makna sebagian. Di sini mimma itu artinya sebagian. Min di situ artinya sebagian. Ma itu apa? Ma itu apa? Nanti akan kita pelajari, ya. Ma itu apa? Ma itu bukan tidak. Kemudian tuhibbun. Tuhibbun itu kata kerja mudhari. Oleh karena apa? Oleh karena berawalan ta, ya. Ini pun berawalan ta, ini pun berawalan ta. Sama-sama mudhari. Ini berawalan ta, kemudian di akhir ada waw jamaah. Berarti ini mengandung makna kalian. Ya, kalian. Ini pun begitu. Berawalan ta, ada waw jamaah. Kalian juga. Ini pun begitu. Berawalan ta, ada waw jamaah kalian. Tuhibbu itu berasal dari ahabba. Ahabba itu mencintai. Dia laki-laki telah mencintai. Ahabba. Ini fil madhi, ya. Ini jadi dia laki-laki telah mencintai. Mudhari'nya yuhibbu ini mudhari'nya. Yuhibbu artinya dia laki-laki sedang atau akan mencintai, ya. Jadi mencintai untuk saya ganti ya dengan hamzah, ya. Kalau yuhibbu dia laki-laki mencintai, kalau saya mencintai uhibbu. Uhibbu abi wa ummi, saya mencintai ayah saya dan ibu saya. Uhibbu walidayya, saya mencintai kedua orang tua saya. Uhibbu Fatimata, saya mencintai Fatimah, ya. Uhibbu Uthmana, saya mencintai Uthman. Dulu pernah muncul di iklan uhibbu Supermi, saya mencintai Supermi, saya sangat suka Supermi. Kalau yuhibbu untuk huwa, ya, maka untuk huma yuhibbani. Ya, kalau kita tasrif ini yuhibbu, yuhibbani, yuhibbuna. Tuhibbu untuk dia perempuan, tuhibbani, yuhbibna. Untuk mereka perempuan, yuhbibna. Masuk kita ke wilayah anta. Engkau mencintai, tuhibbu. Engkau mencintai saya, tuhibbuni, ya. Kemudian kalian dua orang laki-laki tuhibbani. Kalian jamak laki-laki tuhibbuna. Ini tuhibbuna. Jadi tuhibbuna. Jadi kalau awalannya itu ta, ya, kemudian dia berakhir dengan una, itu mengandung makna kalian mencintai, ya, kalian mencintai. Jadi mimma, min itu sebagian, ya, min itu sebagian dari apa
yang kalian cintai. Sebagian dari apa yang kalian cintai. Nah, jadi kalau kita terjemahkan, lan tanalul birra, kalian, ini waw ini, tidak akan pernah mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kalian mengeluarkan, menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai, ya, kalian cintai. Jadi kebajikan sempurna itu akan diperoleh kalau kita menginfakkan, mengeluarkan sebagian dari apa yang kita cintai. Jadi anjuran itu sebetulnya bukan semua, hanya sebagian saja, sebagian dari apa yang kamu cintai. Nah, jangan kamu memberikan barang-barang yang kamu tidak senangi, ya. Kamu tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna. Agar kamu mendapatkan kebajikan yang sempurna, maka yang harus kamu lakukan adalah menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai. Lan tanalul birra, kalian tidak akan pernah, kan itu arti lan itu. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebajikan sempurna sebelum kalian menafkahkan, memberikan, mengeluarkan sebagian dari apa yang kalian cintai. Nah, itu kalimat nomor 2. Kemudian kalimat berikutnya penggal ayat berikutnya ini Al-Baqarah 120. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mari kita identifikasi kata kerja yang muncul di penggal ayat ini. Ada dua kata kerja, tarda dan tattabi'a. Jadi masing-masing berawalan ta. Berarti dia mengandung mana engkau, ya. Ini nomor 3. Nomor 3 kosakata ini, ya. Radiya ini artinya senang atau ridha. Radi itu billahi rabba. Aku ridha Allah itu Tuhanku. Aku ridha Allah itu sebagai Tuhan. Raditu billahi rabba. Radiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ya. Nah, itu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yarda. 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 Jadi kalau radiya, dia laki-laki telah senang atau telah ridha, maka yarda dia laki-laki sedang atau akan ridha. Ini untuk huwa. Untuk huwa. Nah, sekarang bagaimana senang atau ridha untuk anta? Untuk anta. Untuk anta ganti ya dengan ta. Tarda. Ini tarda. Tarda itu engkau senang, ya. Engkau senang atau untuk hiya. Ini dulu, ya. Untuk hiya itu sama dengan untuk anta, tarda. Jadi kalau kita melihat kata kerja tarda, ini mempunyai dua kemungkinan makna. Yang pertama itu engkau senang, yang kedua dia perempuan senang. Kemudian ini tarda ini. Tarda ini coba kita prediksi maknanya. Ini maknanya mungkin engkau, mungkin dia, ya. Mungkin dia. Kemudian masuk lan. Lan itu partikel nasab. Oleh karena itu tarda ini harus mansub, ya. Perhatikan fi'il mudhari yang berakhir dengan alif bengkok. Alif bengkok ini, ya. Alif bengkok ini dia itu tidak mengalami perubahan harakat akhir. Maksudnya bentuk marfu'nya sama dengan bentuk mansubnya. Jadi tarda itu marfu', mansub juga tarda. Makanya begitu masuk lan, tarda itu tidak berubah.
ya, dia menjadi apa? Tardo. Ya, secara fisik paling tidak. Lan tardo. Ta ini artinya apa? Ini senang. Yang senang itu apa? Al-Yahudu walan Nasara. Yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itulah subjeknya. Jadi perlu catat ya, dalam Al-Quran orang-orang Yahudi itu dinisbatkan kepada perempuan. Ini perempuan ini. Oleh karena itu kita menggunakan kata kerja mudhari untuk perempuan, tardo. Jadi yang tidak pernah senang itu ini orang-orang Yahudi ini. Walan Nasara. Ini pengulangan bentuk negatif. Ini negatif, tidak akan pernah. Kemudian di akhir muncul lagi yang tidak pernah itu Yahudi dan Nasrani. Jadi di sini kita tambahkan la, kan begitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu neither nor, neither al-Yahudu nor an-Nasara. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Kristen, tidak akan pernah senang kepadamu, angka itu kepadamu, hatta itu partikel nasab ya, hatta itu partikel nasab. Tattabi'a ini fi'il mudhari. Oleh karena setelah partikel nasab pasti mudhari. Mudhari'nya mansub, dia mansub dengan fathah ya. Mari kita lihat tattabi'a nomor 3. Ittabi'a. Jadi ini nanti ifta'ala, yafta'ilu. Jadi huruf-huruf yang asli itu fa, ain, lam. Kemudian ada tambahan alif di depan, kemudian ta di antara fa dan ain ya. Jadi basisnya masih fa'ala, masih thulathi, tetapi dia tidak mujarrad. Oleh karena di sini ada tambahan. Jadi dia dinamakan thulathi mazid nanti. Nanti kita akan mempelajari bentuk-bentuk thulathi mazid, bentuk-bentuk kata kerja yang mengacu pada thulathi berbasis 3 huruf tapi mazid ya. Seperti ifta'ala, yafta'ilu ya. Ishtara, yashtari. Ini juga ifta'ala, yafta'ilu, tapi di situ ada huruf illat ya. Ifta'ala, yafta'ilu. Ittaba'a. Jadi ini fa-nya itu ta, kemudian ta lagi tambahan ba'a. Ittaba'a nanti. Jadi ini nanti ditulis tanya satu tapi pakai tasdid. Ittaba'a. Jadi artinya itu he followed. Dia mengikuti. Itu untuk huwa ya. Untuk huwa. Kalau yang mengikuti itu engkau, anta, gimana itu? Ganti ini dengan ta ya. Ganti ittaba'a, ittaba'ta ya. Ini ifta'ala yafta'ilu. Berarti ittaba'a yattabi'u. Coba kita fokus pada mudhari saja dulu supaya tidak ribet ya. Yattabi'u. Jadi mudhari dari ittaba'a maka adalah yattabi'u. Jadi kalau ittaba'a itu he followed, dia telah mengikuti, maka yattabi'u itu he follows. Ya, he follows. Dia mengikuti tiap hari, atau he is following, ya. Atau he will follow. Ini untuk huwa. Untuk anta kita fokus pada mudhari aja dulu. Untuk anta ini ganti ya dengan ta.
gantian dengan ta ya. Ta, tat, tatta. Nah, ada 3 ta itu di depan itu. Tata bi'u. Nah, itulah yang muncul di sini. Hatta tattabi'a. Ini tata ini ya. Hatta tattabi'a. Hingga engkau mengikuti millah. Millah itu agama ya. Millah itu agama. Ini objek. Ini objek. Objeknya merupakan murakab idhafiyun, kombinasi millah. Ini millah. Millah. Millata Ibrahim, millah dengan hum ya. Dengan hum. Oleh karena sebagai objek ini fathah. Millatahum ya, hingga engkau mengikuti agama mereka. Jadi artinya ini walan tarda ankal yahudu walan nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang Kristen tidak akan pernah senang kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Ya, agama mereka. Jadi mereka itu senang dengan kita kalau kita mengikuti tata cara agama mereka. Kalau tidak, mereka itu akan selalu bermusuhan dengan kita, benci dengan kita. Demikian menurut ayat ini. Hatta tattabi'a millatahum. Jadi di sini kita menemukan 2 partikel nasab lan. Oleh karena itu kata setelahnya itu pastilah fi'il mudhari. Lan tarda. Tarda itu bentuk marfu'nya sama dengan bentuk mansubnya, oleh karena dia berakhir dengan alif bengkok, alif maksurah ya. Hatta ini diikuti oleh fi'il mudhari yang berakhir dengan ini, yang berakhir dengan fathah ya. Oleh karena tattabi'u itu ini termasuk al-af'al arba'ah, 4 fi'il mudhari yang tidak berakhiran ya. Jadi tattabi'u, yattabi'u, attabi'u dan nattabi'u. Jadi 4 fi'il mudhari seperti itu dia mansub dengan fathah. Ya. Kemudian marfu dengan dhammah. Ya. Kemudian majzum dengan sukun. Ya, demikianlah 3 penggal ayat Al-Quran yang kita identifikasi pada edisi 220 ini. Ya, terus berlatih. Ini tasrif fi'il madi harus dihafalkan, tasrif fi'il mudhari harus dihafalkan, tasrif fi'lul amri harus dihafalkan, tasrif kata kerja larang juga harus dihafalkan. Jadi fi'il madhi itu tasrifnya 14 yang aktif, 14 yang pasif, ya kan? Mudhari juga begitu, 14 aktif, 14 pasif. Sudah berapa itu? Sudah 14 kali 4 itu ya. Kemudian fi'lul amri tasrifnya 6, fi'lun nahi tasrifnya 6. Ya. Itu kunci ya. Sebelum kita kembangkan ke konsep-konsep yang lebih maju ya, yang lebih maju. Sebab nanti kalau tasrif fi'il madhi, mudhari, aktif maupun pasif, tasrif fi'il amr, tasrif fi'il larang itu belum dapat. Jadi kalau kita kembangkan ke ini jadi bingung ya. Jadi blank dia, kosong dia. Oleh karena dia tidak hafal tasrif. Hafalkan itu. Oke. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.